Menjawab Dadah. Waalaikumsalam. Halo semuanya, gimana saya hari ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, kita berada di rumah. Bagaimana saya hari ini? Alhamdulillah, sebetulnya kita sudah terasa ini di bulan Ramadan ini sudah mencapai bulan Ramadan. Dari 27. Semoga semuanya bisa menjalankan puasa Ramadan ini dengan mendapatkan hikmahnya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Ilmu Keluarga di Klinik Dokter Keluarga Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Palembang. Di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber itu beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang yang terhormat Dr. Elhadabila MS. Assalamualaikum Beliau juga merupakan pembelajaran di bidang kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang. Mereka yang belum bersingkat waktu, tentu saja kita masuk ke topik kita pada hari ini, yaitu tentang puasa dan pola tidur. Bagaimana kita terakhir muda seluruh tidur terlebih dahulu. Nah, di sini kan pada saat bulan suci Ramadan ini tidur kita berubah-ubah dok. Dimana tak berubah kita sahabat-sahabat rumah pastinya kita harus berubah penting untuk kesehatan. Untuk kesehatan itu tidur itu penting banget pendidikan itu. Ya, tentu saja tidur itu penting sekali ya, sobat TDK ya. Jadi kualitas dan kuantitas tidur itu sangat penting untuk kesehatan fisik, kesehatan mental kita. Jadi kenapa tidur itu penting? Karena tidur ini bisa membantu pemulihan tubuh kita. Dan dengan tidur kita bisa memperbaiki tubuh kita yang rusak, memperbaiki sel-sel yang rusak, meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian terkait dengan kesehatan mental juga mendukung kesehatan mental, kemudian untuk pertumbuhan ya, untuk pertumbuhan terutama pada anak-anak ya, dan perbaikan semua sistem-sistem tubuh. Jadi tidur itu sangat penting. Kalau kita terganggu tidurnya itu bisa berdampak negatif ya. Jadi dampak negatif dari gangguan tidur ini itu bisa sampai penyakit seperti penyakit kardiometabolic, obesitas, kemudian gangguan psikis, psikologis, dan bisa penurunan imun juga. Jadi penting banget tidur itu memang sehari-hari ya. Untuk melakukan kesehatan itu kita harus menjaga pola tidur kita dong. Nanti kita pada saat bulan suci Ramadan dulu pada posisi kita puasa kan. Ada nggak dampak puasa itu terhadap pola tidur kita? Iya, benar. Ada sih dampaknya. Jadi puasa ini berdampak pada pola tidur. Ya, seperti yang kita tahu dengan puasa kan pola tidur kita ini berubah nih. Ada perubahan jam biologis atau kalau istilahnya di kedokteran itu namanya perubahan ritme sirkadian, di mana yang biasanya kita tidur misalnya biasanya jam 10 malam sampai jam 5 pagi ini kita itu menjadi pergeseran waktu, jadi pergeseran jam biologis ini juga dapat mempengaruhi jam fisiologi tubuh kita. Yang pertama, kemudian apalagi pengaruh puasa terhadap pola tidur itu yang pasti itu kan menurunkan durasi dan kualitas tidur ya. Jadi selama puasa kan jam tidur kita berkurang nih, bisa 1-3 jam per hari. Nah itu yang bisa menyebabkan penurunan kebugaran, penurunan fungsi kognitif dan sebagainya. Kemudian puasa itu juga akan menurunkan tahapan tidur. Jadi tahapan tidur kita itu ada dua, ada yang namanya REM dan non-REM. Nah, pada puasa ini akan terjadi penurunan fase tidur REM, ya, atau rapid eye movement. Nah, rapid eye movement itu adalah fase tidur yang dalam. Jadi rapid eye movement itu penting untuk pemulihan tubuh, pemulihan memori dan mental.
Kemudian selanjutnya pada pola tidur terhadap puasa ini juga menyebabkan perubahan hormon ya. Jadi dengan adanya pergeseran jam tidur, ritme fisiologis kita berubah, itu juga akan merubah hormon. Contohnya hormon melatonin. Hormon melatonin itu hormon yang mengatur tidur, itu akan berubah. Kemudian hormon kortisol terkait dengan hormon stres itu juga bisa berubah. Kemudian hormon-hormon yang mengatur pencernaan kita, karena kan kita tuh gak makan tuh. Maka kan pasti ada hormon-hormon yang mengatur pencernaan yang akan berubah. Nah itu hormon seperti hormon ghrelin, leptin itu juga akan terpengaruh dari puasa ini. Gitu. Jadi banyak ya dampaknya puasa terhadap kita, perubahan jamnya, gitu. Tadi kan seperti ada perubahan hormon. Iya, ada perubahan hormon. Saat tadi juga ada makhluk puasanya kan sahur ya. Iya. Sekarang bangunnya sebelum berpindah sehari. Lalu di puasa kan tidur kita itu jadi kurang loh. Ada hubungannya dengan kurang tidur itu dengan menjalankan kesehatan jantung tadi. Ada pastinya kalau kita berubah pola tidur kita kurang ya, itu bisa berdampak menjadi gangguan dari tidur ya. Gangguan tidur itu atau kurangnya tidur itu bisa macam-macam, bisa menyebabkan gangguan atau kurang bahan dari fungsi otak, kognitif, kemudian jadi tidak konsentrasi atau konsentrasi berkurang, kemudian memorinya bisa berkurang juga, kemudian yang seharusnya tubuh kita itu selama tidur itu pemulihannya cukup, jadi terjadinya penurunan sistem imun bisa juga, kemudian karena mempengaruhi hormon stres tadi dia juga bisa meningkatkan stres, mengganggu kesehatan mental, bisa juga ke jantung, ke sel-sel, kemudian yang harusnya tubuh kita selama tidur itu mengalami fase pemulihan ini jadi berkurang, jadi terhadap semua sistem-sistem itu sebenarnya jadi terjadi gangguan. Misalnya kita tidurnya kurang. Sudah tidur kita. Iya benar, dari 6 jam. Jadi kita harus menjaga pola tidur kita. Benar. Kalau ibadah nggak cukup, minimal tidur itu 7 sampai 8 jam. Gitu. Tapi bisa kita siasati selama puasa. Izin dokter, sebaiknya tips dan trik yang bisa diberikan kepada sahabat KDK terkait agar pola makan yang berubah-ubah itu bisa puasanya agar tetap bugar itu kira-kira gimana ya dokter? Iya benar. Jadi kalau misalnya selama puasa kan jam tidur tuh berkurang ya, jadi hanya 6 jam ya. Jadi kita harus mensiasatinya. Yang pertama kita bisa tidur lebih cepat. Jadi misalnya kita biasa tidur jam 10 ya kita bisa tidur 1 jam lebih cepat, sehingga jam memulai tidur kita jadi bisa menutupi kekurangan tidur kita pada saat kita sahur gitu. Kemudian yang kedua, kita bisa mencuri-curi waktu istirahat atau istilahnya namanya power nap. Nah, power nap ini adalah tidur selama sekitar 20 sampai 30 menit di setelah kegiatan kita pada siang hari ya, bisa untuk mengembalikan stamina. Nah, tapi juga tidur power nap ini jangan terlalu lama karena justru nanti akan lemas ya kalau jadi bikin lelah gitu ya. Malah banyak tidur malah jadi lemas dan lelah gitu. Kemudian yang ketiga kita harus memperhatikan lingkungan kita selama tidur. Jadi kita pastikan kualitas tidur kita cukup. Jadi kita pastikan lingkungan kamar kita tenang, nggak berisik, minim cahaya ya. Bila perlu nanti pakai masker mata kalau misalnya cahayanya terlalu terang atau earplug supaya tubuh kita lebih mudah untuk beristirahat. Kemudian yang selanjutnya tips and triknya tadi kan dia bisa mengatur
mengganggu sistem pencernaan nih. Nah, kita juga harus memperhatikan pola makan. Ya. Pola makannya, jadi saat buka jangan makan terlalu banyak, makan yang kalorinya tinggi, atau gulanya tinggi, atau terlalu pedas, atau terlalu asam, nah, atau terlalu banyak gorengan yang berminyak-minyak itu juga nggak boleh. Karena sistem pencernaan kita itu kan nanti kerjanya terlalu keras. Kalau kerjanya terlalu keras, ya otomatis itu akan beresiko mengganggu waktu tidur. Terus tadi juga yang sudah saya sampaikan, jangan terlalu banyak mengkonsumsi kafein. Nah, kan kafein akan mempengaruhi tubuh kita jadi susah tidur, ya. Kemudian kopi, ya, atau minum alkohol itu kan memang nggak boleh, ya. Itu juga akan beresiko untuk mengganggu tidur. Kita melakukan tujuan terjadi adalah dan laporannya tidur sebentar untuk mereka kita agar sehat dalam puasa. Gimana sama mereka? Pertanyaan? Dan dulu. Di sini ada pertanyaan dari sahabat kita. Apa saja tentang tidur yang umumnya dihadapi selama bulan puasa? Oke, tentang tidurnya tadi ya, berkurangnya waktu tidur, ya. Berkurangnya waktu tidur itu yang harus kita siasati tadi, ya. Kita siasati, ya. Kita harus menyesuaikan dengan tidur lebih cepat, ya. Kemudian juga tantangan yang lain pada saat makan, ya, makan yang terlalu banyak itu akan mengganggu sistem pencernaan sehingga nanti tubuh kita perlu tenaga yang lebih ekstra, ya. Jadi selama kita mengatur pola makan pada saat berbuka, pada saat sahur itu nanti akan memperbaiki dari pola tidur kita. Jadi buat tidurnya Iya, harus diatur. kualitas tidur juga. Iya, kualitas tidur juga harus kita perhatikan. Jadi bukan hanya kuantitas. Kalau misalnya waktunya berkurang, memang ya berkurang kan pada saat puasa itu kan berkurang. Tapi kita juga harus memperhatikan kualitas tidur. Ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Bagaimana cara mengoptimalkan pola tidur agar tetap sehat selama berpuasa? Oke, tadi yang seperti saya sudah sampaikan, yang pertama tidurnya jadi harus lebih cepat dari biasanya karena kita butuh bangun yang lebih cepat, ya. Jadi kita harus memulai tidurnya lebih cepat sehingga jumlahnya masih bisa menutupi waktu yang kurang. Kemudian tadi ada power nap, ya, kita mencuri waktu untuk istirahat sejenak sekitar 20-30 menit supaya tubuh kita kembali bugar. Kemudian yang ketiga tadi mengatur pola makan, ya. Jadi jangan terlalu makan yang terlalu berat, kalori tinggi, minyaknya banyak, kemudian terlalu manis, terlalu pedas, terlalu asam itu juga nggak boleh karena kan tubuh kita itu selama beberapa jam itu kan kosong. Jangan langsung dihantam makanan langsung pedas, kemudian makan kue manis langsung berapa piring, nah itu nggak boleh. Kemudian tadi perhatikan lingkungan juga. Jadi selama tidur kita perhatikan lingkungan kita supaya tetap nyaman, tenang, ya. Suaranya dikurangi, cahayanya dikurangi, gitu. Berarti kita harus perhatikan yang jurusan yang kerja adalah dari juga power nap, lalu perhatikan lingkungan tidurnya, misalkan tidurnya tenang, lalu pola makannya juga dari bapak. Nah, sebenarnya selama bulan puasa ini banyak individu itu mengalami pengaruh durasi tidur untuk berbeda. Mengajukan untuk mengatur aturan mulai mengajukan jam tidurnya termasuk dengan waktu siang diperlukan
ada waktu yang kosong bersiap. Mungkin juga untuk menjaga kualitas tidur, banyak kualitas seperti katakan dokter tadi, kita tetap sehat, sambil untuk kesehatan kita optimal. Wah, sahabat Erika sudah ada pesan untuk menit kita mulai perbincangan ini. Bahasanya benar, semoga berguna, semoga bermanfaat. Nanti sahabat Erika yang berdoa maupun yang ada bermanfaat. Ini saya menyampaikan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.